warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini saya Nani, guru kelas 6 SD Negeri 3 Sukodono, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, akan berbagi praktik baik pada pelajaran ilmu pengetahuan alam sosial dengan materi perkembangbiakan tumbuhan generatif dengan judul Inovasi Pembelajaran PUGAVI di kelas 6 SD Negeri 3 Sukodono, Tahunan Jepara, tahun pelajaran 2022-2023. Pembelajaran di era digital membutuhkan inovasi yang dapat menjadikan murid aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Peran saya sebagai guru adalah fasilitator, memberikan pembelajaran yang aktif, efektif, inovatif, menantang, dan menyenangkan bagi murid. Berangkat dari kenyataan bahwa setiap murid memiliki karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Tentu saja setiap murid membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda-beda pula sesuai dengan karakter dan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap murid. Sehingga kemampuan berpikir dan berliterasi digital siswa dapat meningkat sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan bisa terwujud. Seperti apa langkah dan strategi yang saya lakukan di kelas? Mari kita simak video selanjutnya. Tantangan yang saya hadapi, satu, kurangnya personil tenaga pendidik, sehingga asistensi pendampingan menjadi berkurang. Yang kedua, karakteristik dari masing-masing murid, mulai dari gaya belajarnya sampai dengan minat dan bakat mereka yang berbeda-beda, sehingga saya harus fokus penuh untuk mendampinginya. Aksi yang saya lakukan yaitu dengan melakukan diagnosis awal terlebih dahulu dengan cara memetakan karakteristik, gaya belajar, minat, dan bakat murid. Pengelompokan murid saya sesuaikan dengan membagi ke beberapa kelompok. Kelompok pertama dengan gaya belajar auditory, yaitu dengan saya tugaskan membuat hasil karya berbentuk puisi. Kelompok kedua adalah kelompok visual, yaitu dengan saya tugaskan membuat gambar. Dan yang ketiga adalah kelompok dengan gaya belajar kinestetik, dengan saya tugaskan membuat video. Proses belajar membutuhkan berbagai pihak untuk mendapatkan hasil yang maksimal, di mana ada keterlibatan murid, guru, dan juga teman sejawat dalam proses perencanaan pembelajaran sampai dengan aksi pembelajaran. Sumber belajar dalam proses pembelajaran berkaitan dengan gaya belajar, minat, dan bakat murid didapatkan dari sebagian besar dari hasil karya video mereka sendiri. Dan yang terpenting adalah di mana mereka bisa memanfaatkan lingkungan serta sehingga dapat lebih dekat dengan langsung memahami pengetahuan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lentera. Hari ini saya menjadi lebih paham dan menjadi lebih mengerti, dan saya bisa menyalurkan bakat saya melalui video. Pembelajaran diferensiasi yang sudah dilakukan oleh Bu Nani sangat menyenangkan dan sangat menginspirasi untuk saya. Di mana pembelajaran diferensiasi itu ada diferensiasi konten, produk, maupun proses. Nah, untuk kedepannya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran PUGAVI dengan belajar berdiferensiasi sangat berdampak dalam proses pembelajaran, terutama pada aspek keakraban murid dengan murid yang lainnya. Sikap saling memiliki dan menempati posisi yang sama antara bakat dan minat siswa sesuai dengan kelompok masing-masing. Eksplorasi secara langsung menuju ekosistem alam
membuat siswa menjadi lebih mengerti dan lebih dekat dengan alam dan menghasilkan pemahaman yang baru tentang suatu ekosistem alam. Proses belajar dengan membuat dan menampilkan suatu karya berdampak pada murid lebih percaya diri terhadap hasil. Proses evaluasi yang jelas menjadi tolok ukur sebuah pembelajaran dikatakan berhasil terbukti dengan respon yang didapat secara baik dari teman sejawat maupun respon dari murid itu sendiri. Respon terbuka terhadap perubahan adalah faktor terpenting dalam proses penerapan pembelajaran PUGAVI dengan belajar berdiferensiasi, dan faktor keberhasilan adalah di mana perencanaan pembelajaran sampai proses pelaksanaan pembelajaran guru dan murid tetap fokus pada capaian tujuan pembelajaran. Keseluruhan proses pembelajaran menjadikan murid lebih aktif dan komunikatif, dapat berbagi pendapat dengan kelompok yang sesuai dengan bakat minat murid tersebut. Kedepannya, saya akan terus melakukan inovasi pembelajaran ini, sehingga contoh profil pelajar Pancasila akan terwujud. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.